ada satu ayat di dalam Al-Quran. Apabila kita mengabaikan ayat tersebut, apabila kita tidak mengimani dan tidak meyakini ayat tersebut, maka Allah tidak akan mau menjadi pelindung kita. Allah tidak akan mau menjadi penolong kita. Diri kita akan hancur, keluarga kita akan berantakan, generasi kita akan hancur, bahkan negara sekalipun akan hancur apabila kita mengabaikan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan hidup dan kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang terbesar, karunia Allah yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Dengan adanya Al-Qur'an kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita hindarkan, ataupun apa yang harus kita tinggalkan. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW telah memperjuangkan dinul Islam ini, dan juga dengan para sahabat yang mulia, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati perjuangan Nabi Muhammad SAW. Namun terkadang kita malah mengabaikan, bahkan terkadang melupakan semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita malah lebih memilih untuk mengikuti selain daripada apa yang telah ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Hal yang paling kita lupakan, ataupun hal yang paling banyak dilupakan oleh manusia, terutama orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Islam, namun mereka tidak mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah agar hidup kita ini berada dalam petunjuk, agar hidup kita ini selalu terjaga dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jauh
lari daripada petunjuk yang telah Allah tetapkan, maka diri kita, keluarga kita, bahkan negara kita sekalipun akan hancur jika kita mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya memohon izin dan meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan satu berita besar, menyampaikan berita Al-Qur'an, yakni seperti yang sudah saya bacakan di mukadimah tadi, di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah pada ayat ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba ataupun ketika orang Islam mengabaikan berita yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari sekian banyak berita yang sampai detik ini terus diabaikan, bahkan dilupakan, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, memberitakan kepada diri kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang dan tidak akan pernah ridho terhadap kita umat Islam sampai kita umat Islam mengikuti millah mereka. Mereka tidak akan pernah ridho terhadap kita sampai ataupun sehingga kita mengikuti agama mereka, mengikuti sistem-sistem mereka, mengikuti aturan-aturan mereka, ataupun mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Coba kita perhatikan diri kita di dalam rumah tangga, sistem dan petunjuk apa yang selama ini kita gunakan. Diri kita akan hancur apabila kita menggunakan petunjuk ataupun sistem selain daripada petunjuk dan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga akan berantakan apabila kita tidak mengikuti petunjuk ataupun aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negara sekalipun akan hancur dan akan terus kekacauan di mana-mana, kelaparan, kemiskinan akan terjadi apabila negara tersebut tidak mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, hendaknya kita menghindari apa-apa yang menjadi kesenangan. Hendaknya kita itu menghindari hal-hal yang membuat mereka itu senang ataupun ridho terhadap diri kita. Mereka akan senang terhadap diri kita apabila kita mengikuti sistem mereka, apabila kita mengikuti petunjuk mereka, apabila kita mengikuti aturan-aturan mereka. Namun sesungguhnya apabila kita tidak melakukan petunjuk yang telah Allah berikan, apabila kita tidak menerapkan petunjuk untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk negara kita tercinta ini, maka yang ada adalah kehancuran. Petunjuk yang benar adalah Al-Quran, satu-satunya petunjuk yang paling benar, berita yang paling benar,
berita yang di dalamnya tidak ada intervensi sama sekalipun, dan berita yang tidak ada kebohongan satupun adalah Al-Quran. Oleh karena itu, apabila di dalam rumah tangga ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari atau bahkan di negara kita tidak menggunakan petunjuk yang telah Allah berikan, maka otomatis petunjuk itu adalah petunjuk yang akan menyesatkan. Otomatis petunjuk yang kita ambil adalah petunjuk dari Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah, hai orang-orang yang mengikuti ataupun beritibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada aturan apapun selain daripada aturan Allah, katakan sesungguhnya aturan yang paling benar adalah aturan Allah. Sistem yang paling benar adalah sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling benar adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Kemudian petunjuk yang paling benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallahi huwal huda. Ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus dicontoh oleh kita. Inilah kalimat untuk membantah mereka, untuk membantah sistem-sistem mereka, untuk membantah aturan-aturan mereka, dan untuk membantah petunjuk-petunjuk mereka. Karena sesungguhnya, katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang Islam, apabila keluarga muslim, apabila negara yang mayoritas adalah orang Islam tidak mengikuti aturan-aturan ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tunggulah kehancurannya, maka tunggulah kehancuran diri seseorang tersebut, maka tunggulah kehancuran keluarga tersebut, bahkan maka tunggulah kehancuran suatu negara tersebut apabila tidak melakukan, apabila tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan. Karena pada sambungan ayat tersebut Allah memberikan ancaman, bahkan sekaligus teguran. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, apabila kita orang Islam lebih mengutamakan keinginan-keinginan mereka, lebih mengutamakan aturan-aturan mereka, lebih mengutamakan sistem-sistem mereka, lebih mengutamakan petunjuk-petunjuk mereka, maka Allah akan memberikan ancaman kepada kita, ancaman kepada orang-orang yang melalaikan, mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Malaka minallah, tidak ada bagi kalian, tidak ada bagi seseorang, tidak ada bagi keluarga tersebut, dan tidak ada bagi negara tersebut, mi waliyu wala nasir, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya jika diri kita tidak ditolong dan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita abaikan berita yang telah Allah sampaikan ini. Jangan sampai kita mengikuti selain daripada petunjuk-petunjuk Allah. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita manusia yang lemah, hanya Allah yang mampu melindungi kita, hanya Allah yang mampu menolong kita. Dengan syarat kita harus mengikuti apa yang telah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah janjikan itu akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengikuti petunjuk Allah,
ketika kita mampu mengatakan sesungguhnya yang paling benar adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang paling benar adalah sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang paling benar adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan aturan ini di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, dan bahkan di dalam negara kita sekalipun. Hendaknya menggunakan petunjuk-petunjuk ataupun aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Diri kita akan binasa, diri kita akan hancur, keluarga kita akan hancur, generasi kita akan hancur apabila kita menggunakan petunjuk selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mau menolong kita, dan kita mau minta tolong kepada siapa jika Allah tidak memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan satu pencerahan, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingat adalah kita semuanya akan mati, kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan, agar kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga penyampaian yang singkat ini membawa manfaat untuk kita ke depannya. Semoga diri kita, keluarga kita, bahkan negara kita tercinta ini dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Lebih dan kurang saya memohon maaf apabila yang saya ucapkan ini mendatangkan suatu kebaikan. Semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kekeliruan ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya memohon maaf karena keterbatasan ilmu dan karena keterbatasan kemampuan saya. Tidak ada maksud untuk menggurui dan hanya ingin mengingatkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang dan tidak akan pernah ridho terhadap diri kita Islam sampai kita mengikuti sistem-sistem mereka. Apabila kita mengikuti sistem mereka, agama mereka, aturan-aturan mereka, maka siap-siaplah menunggu kehancuran diri kita, keluarga kita, generasi kita, bahkan negara Indonesia yang tercinta ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.